Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, hafizakumullahu taala ajma'in. Mengawali ta'lim kita dalam tilawah dan tadabbur Al-Qur'an, marilah kita semua senantiasa bersyukur, menjadikan segala ungkapan tasyakkur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala anugerah nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim ini, dan kita harapkan semoga apa yang kita amalkan, yang kita jalankan, semua menjadi bagian ibadah kita kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita masih dalam surah Ali Imran, saat ini ayat 137, kita baca sampai 141. Saya baca, kemudian mohon diperhatikan dan nanti baru ditirukan lalu kita praktekkan sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله العظيم. Ayat dari surah Ali Imran 137 sampai 141 ini satu pemaknaan yang pada intinya memberikan pelajaran dan nasihat kepada kita, kepada umat manusia, agar ia selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, renungan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dikatakan di sini awalnya, qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Apa sunnah Allah? Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, berbagai hal yang telah terjadi masa lampau dari umat-umat terdahulu, melalui yang mendapatkan nikmat dari Allah atau sebaliknya mendapatkan azab dari Allah. Maka perintah Al-Quran, fasiru fil ardi, karena itulah berjalanlah engkau ke seluruh penjuru bumi.
Fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala. Bagaimana kaum Nuh, bagaimana kaum Lut, bagaimana kaum Hud dihancur lalu lantakkan oleh Allah akibat kedustaannya mereka kepada ajaran Allah Ta'ala. Coba kau renungi kita, perintah Al-Quran. Kau fahami itu. Bagaimana peristiwa-peristiwa mereka mendustakan agama Allah, lalu Allah turunkan azab kepadanya, turunkan bencana kepadanya. Supaya itu tidak berulang, supaya itu tidak terjadi kepada diri kamu dan masyarakat kamu. Itu perintahnya Allah sudah jelas. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran sebagai sesuatu yang memberikan penjelasan, keterangan kepada seluruh umat manusia. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Wa mau'izatun, dan menjadi pelajaran itu tadi. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian di sini ditegaskan oleh Allah, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kamu berkecil hati, janganlah kamu merasa lemah diri, wala tahzanu, dan jangan pula bersedih. Sebagai seorang muslim, jangan gampang frustasi, jangan gampang merundung, jangan gampang bersedih. Sementara wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, engkaulah orang-orang yang sesungguhnya memiliki derajat paling tinggi di hadapan Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian tetap sebagai orang beriman. Tuh, udah jelas. Maka tidak ada cerita orang hidup beriman, itu lalu kemudian dia frustasi hidupnya. Itu lalu kemudian dia kecil harapannya. Orang mukmin itu selalu motivasinya akan hidup, karena harapannya tidak akan pernah putus di hadapan Allah. Tuh. Maka orang mukmin itu hidupnya justru semakin tenang, semakin dia optimis menatap masa depannya. Maka di sini pun juga ditegaskan, diberikan penjelasannya oleh Allah, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jikalah kamu pada suatu saat, dalam hal ini dikatakan di saat perang Uhud, mendapatkan luka, mendapatkan semacam kekalahan awalnya, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Artinya kalau pada perang Uhud, orang-orang muslim kala itu banyak yang menjadi kurban. Begitu sebaliknya pada saat perang Badar yang awal, orang-orang kafir itu banyak yang menjadi kurban. Jadi begitulah kemudian Allah Ta'ala menyatakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu aku pergilirkan di antara umat manusia. Jadi sesuatu yang biasa saja kadang-kadang, ini yang sering kita ambil ayatnya. Satu saat terjadi ujian di hadapan Allah, satu saat kita diberikan kemudahan dan anugerah-anugerah oleh Allah, satu saat kita kadang menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup. Itu biasa kata Allah. Itulah hari-hari aku pergilirkan di hadapan manusia. Itulah sunnah Allah Ta'ala. Kenapa waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada? Agar Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dan kemudian mengambil dari peristiwa itu orang-orang yang syuhada, orang-orang yang wafat syahid di jalan Allah. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku zalim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah Ta'ala membersihkan orang-orang yang beriman dari berbagai kesedihan, dari berbagai kesulitan, dari berbagai hambatan-hambatan, dan bahkan kemudian mendapatkan pelajaran yang baik di hadapan Allah. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah kemudian dari peristiwa itu membinasakan orang-orang yang kafir.
Jadi jamaah sekalian ayat Al-Quran itu subhanallah luar biasa. Sebenarnya kalau kita dengan merenunginya itu menjadi jawaban dari segala kehidupan dan yang kita alami. Jadi kalau orang mukmin itu satu saat lalu menghadapi berbagai persoalan, tantangan di dalam memperjuangkan agama Allah, bahkan menghadapi rintangan-rintangan besar, itu memang medan perjuangannya. Demikianlah Allah memberikan sunnahnya. Tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita kemudian frustasi, tapi justru kemudian tetap tegar dan bersabar di dalam perjuangan Allah Ta'ala. Bersamaan dengan itu, nanti dibuka pintunya Allah Ta'ala menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah kemaslahatan baginya.